STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kajian lanjutan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut tamu-tamu yang baru menerima keislaman. Bahkan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sudah cukup banyak air mata yang keluar dari mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berharap keislaman dari umat-umat yang beliau dakwahi. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Allah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas famanittaba'ani fa innahu minni. Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka siapa saja di antara mereka yang mengikuti aku, maka sesungguhnya bagian dariku. Dan juga doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat ke-118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau seandainya engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan kalau seandainya engkau memaafkan mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Perkasa dan Maha Hakim. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan kemudian beliau berkata, Allahumma ummati ummati wa baka. Ya Allah, umatku umatku. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian pada kondisi dan keadaan yang lainnya, kebahagiaan terpancar dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang mau menerima keislaman, sebagaimana kisah keislaman Adi bin Hatim. Dan kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Adi bin Hatim masuk Islam, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat beliau, dan terpancarkan dari wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, di sini sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, kita harus memiliki semangat sebagaimana semangatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus punya pengorbanan sebagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti punya konsentrasi yang lebih untuk mengajak orang-orang di luar Islam kepada Islam itu sendiri. Dan ketika ada orang-orang yang mereka tadinya non-muslim kemudian masuk Islam, maka tentunya kita tidak hanya bahagia dengan keislamannya mereka, tetapi kita juga harus bersemangat untuk membimbing, mendidik mereka untuk menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang sejati. Dan kemudian di dalam timbangan agama kita atau dalam syariat Islam, ada yang namanya zakat yang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perhatian kita kepada para mu'alaf bukan hanya kepada bab-bab yang sisi keterkaitan hatinya mereka, akan tetapi dari siasatnya Islam,
Ya, walaupun mu'alaf itu orang berkemampuan, walaupun orang mu'alaf itu bukanlah orang yang kekurangan, tetapi ada sesuatu yang kita harus menyentuh hatinya dengan cara memberikan pemberian-pemberian. Sehingga jangan sampai orang yang sudah masuk Islam kita telantarkan, kita biarkan, kita tidak peduli dan sebagainya. Yang mana imannya itu masih lemah, yang mana dia masih mencari-cari. Yang kita khawatirkan karena sikap yang tidak baik, sikap yang tidak bijak, sikap yang acuh dan tak acuh dari kita, sehingga menjadilah mereka orang-orang yang murtad kembali. Dan Nabi kita Muhammad SAW, para hadirin dan hadirat, bisa kita baca kebahagiaan beliau dan penghormatan beliau untuk menjaga keimanan orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian dari kisah-kisah yang telah kita sebutkan pertemuan yang lalu dan juga pertemuan hari ini, ya kita bisa melihat bagaimana sirah yang sahihah dari sunnah Nabi SAW, yang mana kita mendapatkan bahwasanya petunjuk Nabi SAW bersama orang-orang yang baru masuk Islam, ya dalam segala marahilnya. Marahil mengajak, marahil tingkatan ketika mengajak, tingkatan dia sudah masuk Islam, tingkatan ketika dia sudah mulai menjalani keislamannya, itu dengan petunjuk yang sangat sempurna. Ya. Dan ini tentunya adalah sebagian gambaran dari gambaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini sudut dari rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang yang ada di luar sana untuk menjadi seorang muslim. Ya, sebagaimana kisah yang kita baca ini, bukan sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang mereka menggunakan logo, ya semboyan Islam rahmatan lil alamin, tetapi yang mereka inginkan di dalamnya adalah kebatilan, yang mereka inginkan di dalamnya adalah untuk menghancur pilar-pilar daripada hal yang telah dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mengkafirkan orang-orang yang mereka bukan bagian dari muslimin dan berloyalitas kepada orang-orang Islam. Ini prinsip agama kami. Ya, ini prinsip agama. Ya, bukan berarti di sini kita tekankan lagi kalau seandainya mereka tidak mau menerima Islam atau dia bukan seorang muslim, kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bukan ini maksudnya. Ini satu pembahasan yang berbeda. Ya, ketika kita berbicara tentang akidah, ya jadi bedakan pembicaraan kita tentang akidah, pembicaraan dia sebagai seorang manusia. Ketika kita berbicara dalam bab akidah, maka siapa saja yang menyelisih daripada akidah Islam, yang dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, meyakini bahwasanya ada Rabb yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka akidah ini kufur. Akidah ini kufur, kafir itu dalam bahasa Al-Quran. Iya. Nah, kalau seandainya kami mengatakan itu enggak kafir, berarti kami enggak menjadi seorang muslim yang baik. Ya, berarti kalau kami tidak menjalankan keyakinan kami, ya, sesuai yang kami anut, yang telah dilindungi oleh negara, kami bukan juga warga negara yang baik. Justru warga negara yang baik adalah menjalankan keyakinan menurut keyakinannya masing-masing dalam agamanya. Nah, keyakinan kami dalam agama kami selain daripada akidah yang telah menjadi pokok dari ajaran Islam, maka itu kafir. Iya. Nah, ketika kita berbicara sebagai seorang manusia, dia manusia, maka ada perkara-perkara sosial yang kita bisa berbuat baik kepadanya. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidaklah salah, tidaklah dosa ketika kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, ya untuk kalian berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Ini satu bab. Jadi jangan dicampur-campur pembahasannya.
Ketika kita berbicara selain daripada Islam adalah kekafiran, selain yang berakidah dengan akidah Islam yang itu menjadi pokok dari ajaran agama kita, kemudian Anda menyimpulkan dari ucapan kita yang kita tidak maksudkan sama sekali apa yang Anda simpulkan, oh berarti kamu menghalalkan darah selain daripada Islam. Ini kan kebodohan. Ini kejahilan. Ini cara berpikir yang sangat dungu. Iya, kita berbicara dalam bab akidah, ini pondasi dalam agama kami. Lain halnya ketika kita berbicara sebagai seorang manusia. Iya. Dan kita tegaskan kembali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, rahmatnya Nabi adalah mengajak keislaman orang-orang yang ada di luar sana. Ya, maka ketika Anda ditanya, apakah ya Islam meyakini hanya umatnya saja masuk surga? Iya. Hanya umat Islam saja yang masuk surga. Iya, hanya umat Islam saja masuk surga. Makanya supaya kamu ingin masuk surga, sebagaimana umat Islam masuk surga, maka praktekkan keislaman dalam kehidupanmu. Iya, dan di antara hal yang kau harus praktekkan pertama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu prinsip. Karena ketika Anda tidak mau mengucapkan dua kalimat ini, sebanyak apapun gunung, sebanyak apapun kebaikan yang kau lakukan, walaupun sebesar gunung Himalaya, atau 1000 kali besar seperti gunung Himalaya, tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa tidak bermanfaat sama sekali? Karena disitulah pondasi dibangun amalan seseorang. Taib. Dan kemudian selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semangatnya beliau untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam, hidayah, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan kepada mereka pintu kebaikan, ya, dan diberikan hidayah supaya mereka menerima keislaman. Sebagaimana diceritakan oleh Abul Hasan Ibnu Battal rahimahullahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu dukhulan nasi fil Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang kalau seandainya ada orang yang masuk dalam Islam. Wa kana yad'u liman kana yarju minhul inabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang diharapkan kebaikan darinya. Fa aslama katsirun mimman da'a lahu bil huda. Dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam dikarenakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para hadirin dan hadirat sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, beliau mengucapkan dalam doa beliau, Allahumma a'azzal islamah, ya Allah muliakanlah Islam, ya, dengan dua orang laki-laki yang paling kau cintai. Mana di antara dua ini yang paling kau cintai? Ya, atau mana di antara dua ini yang kau pilih untuk memuliakan Islam dengan Islamnya mereka? Yang pertama dengan Abi Jahal, yang kedua dengan Umar bin Khattab. Karena dua ini merupakan tokoh Quraisy pada waktu itu. Yang mana diharapkan dengan masuknya Islam dua orang ini, atau satu di antara keduanya, akan bisa menguatkan Islam. Taib. Qala wa kana habbuhuma ilaihi Umaru. Dan orang yang paling diharapkan keislaman di antara keduanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana hadza fi awal amri. Dan ini merupakan di awal perkara. Tsumma khassa Umar bid-du'a. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan Umar saja. Abu Lahab, Abu Jahalnya tidak disebutkan lagi. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Allahumma azzal Islama bi Umar bin Al-Khattab khassatan. Ya Allah, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi dan mengabulkan doa Nabi. Waqad aslama Umar bin Al-Khattab aqaba da'watin Nabi. Setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ma'ana katsiran minan nas kana ya'isa min islami Umar. Yang mana manusia-manusia pada waktu itu mereka menganggap nggak mungkin seperti Umar bin Khattab ini masuk Islam. Karena begitu nampak kebencian dia kepada Islam. Begitu jelas kebencian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada yang mengatakan, la yaslamu Umar hatta yaslam himarul Khattab. Tidak akan mungkin si Umar bin Khattab ini masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin terjadi ya. Sesuatu yang mustahil. Karena mereka melihat Umar ini orang yang sangat membenci kepada Islam. Tapi subhanallah, dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang punya anak-anak, yang melihat anaknya nakal, anaknya bandel, jangan pernah berkata bahwasannya anak saya ini memang nggak bisa di ngomongin, nggak bisa diubah, nggak bisa dia ini untuk diarah kepada yang lebih baik. Memang keras sekali kepala dia. Ucapan Anda ini justru ya nampak dari kita khawatir ini bentuk dari keputusasaan seseorang dari rahmatnya Allah. Ya, dan ucapan Anda ini kita khawatir merupakan doa. Maka seorang ibu jangan pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Kalau dia sayang dan cinta kepada anaknya, diharapkan kebaikan selalu kepada anaknya. Anaknya yang Anda miliki itu mungkin tidak lebih jelek daripada Umar bin Khattab. Kebencian beliau kepada Islam, kebencian beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai seperti yang saya sebutkan tadi. Gak mungkin Umar masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Tapi subhanallah, bagaimana efek dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengubah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang laki-laki yang sangat hebat. Ya, sampai-sampai ketika Umar bin Khattab pernah sekali mau pergi umrah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menitip doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu. Ya, maka disinilah kita butuh lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih ikhlas dalam meminta, lebih berharap dengan harapan yang dalam ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu juga orang-orang yang mungkin kita melihat ini orang sangat benci dengan dakwah, sangat benci dengan pergerakan ya pembaharuan untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, dengan Anda mencela dia, mencaci dia. Yang itu terkadang nggak menyelesaikan permasalahan, tetapi panjatkan doa. Bangun sepertiga malam, mohon sama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hatinya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, begitu juga anak-anak yang punya orang tua, yang kita harus lebih lagi punya doa yang lebih bersemangat untuk kita bermohon dan meminta kepada Allah agar Allah melapangkan, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, dibukakan pintu hidayah kepadanya. Ya, sebagaimana juga disebutkan di sini, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kuntu adu ummati ilal Islam wa hiya musyrikatun. Dulu aku mengajak ibuku kepada Islam dalam keadaan dia masih musyrikah. Fada'autuha yauman, sehingga pada suatu hari aku terus mengajak beliau. Kemudian diperdengarkan kepadaku oleh ibuku ya ucapan yang paling aku benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu Rasulullah wa ana abki. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku menangis. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu adu ummi ilal Islam fata'aba alayya fada'autuha al-yawma. Ya fa'asma'atni fika ma akrah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengajak ibuku kepada Islam dan dia enggan untuk masuk Islam, dan aku mengajak hari ini lagi, dan kemudian dia memperdengarkan kepadaku tentang dirimu apa yang sangat aku benci.
Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fad'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah." Ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Subhanallah. Di sini ada pelajaran banyak yang bisa kita petik. Di antaranya penanaman tauhid yang cukup kuat di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan mereka kepada Nabi. Tidak ada tidak ada manusia yang paling mereka cintai melebihi cintanya mereka kepada Rasulullah. Bahkan segala sesuatunya mereka siap pertaruhkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyawa pun mereka siap pertaruhkan kepada Rasul. Tapi tingginya kecintaan mereka kepada Nabi dan pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap meyakini bahwa Nabi adalah manusia. Dia bukan sebagai Tuhan yang kita meminta dan memohon kepadanya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar Allah berikan hidayah kepada ibu saya. Abu Hurairah nggak berkata, ya Rasulullah berikan hidayah kepada ibu saya. Karena memberi hidayah itu milik Allah. Hidayah itu taufik itu milik Allah. Iya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihina oleh ibunya Abu Hurairah. Beliau manusia yang sangat berdamai dengan diri beliau sendiri. Berdamai di sini bukan berdamai dalam arti kata ya kebiasaan orang-orang liberal atau keyakinan orang-orang liberal. Kita harus berdamai dengan diri sendiri, maksudnya kita harus berdamai dengan segala perselisihan apapun yang menyelisih daripada keyakinannya kita. Kita harus berdamai. Dalam arti berdamai kita nggak boleh salah-salahkan. Mereka juga punya dalil, mereka juga punya pegangan, mereka juga punya hujah, mereka juga punya pegangan. Sehingga kita harus memberikan toleransi dengan segala keyakinannya mereka. Ya, ini bentuk kita harus siap berdamai dengan diri kita sendiri. Maka ini sebuah kebatilan, yang jelas kebatilannya. Tetapi kita berdamai dengan diri kita sendiri ketika itu berketerkaitan dengan pribadi kita yang disinggung oleh manusia. Ya, kehidupan pribadi kita yang dibicarakan oleh manusia, kita harus siap berdamai. Dalam arti kata inilah manusia, kita nggak bisa menghentikan mulut manusia. Kita nggak bisa menghentikan tulisan-tulisan manusia tentang kita. Kita nggak bisa mengunci mulut manusia untuk berbicara kepada kita. Kita nggak bisa menghentikan koreksi-koreksi manusia kesalahan kita. Ya, tetapi ketika sudah berbicara tentang agama, yang itu merupakan perkara prinsip yang tidak ada warna-warninya, cuma satu warna, ya bentuk perdamaian kita dengan diri kita. Kita menganggap itulah sebuah kebatilan, ucapan yang menyelisih daripada kebenaran. Itu bentuk berdamai. Bukan berdamai ketika ada orang yang mengatakan boleh kawin sesama jenis, ya udah kita berdamai dengan pemikiran mereka. Kita nggak boleh menyalahkan mereka. Mereka juga manusia, kok punya dalilnya, punya pegangannya. Nggak bisa seperti ini. Ya jadi kalau seandainya semua orang itu ya dilegalkan semua perkara-perkara yang menyelisihi daripada apa yang kita anut, maka nggak perlu ada agama. Agama datang untuk memberikan timbangan, agama datang untuk memberikan rambu-rambu, mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kita mau berdamai dengan semua pemikiran, semua keyakinan, nggak perlu ada agama. Agama didatangkan untuk memberikan rambu-rambu. Iya, agama didatangkan untuk memberikan apa? Ya, timbangan-timbangan mana yang hak dan mana yang batil. Iya, maka jangan sampai para hadirin dan hadirat terjatuhnya kita kepada orang-orang liberal, yang mana orang-orang liberal itu juga dibenci oleh orang-orang Kristen sendiri, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang lurus tanda petik ya. Iya, itu juga memerangi pemikiran liberal. Karena liberal itu orang punya kebebasan ketika mereka di Eropa sana membuat karikatur atau membuat video-video, film-film yang kemudian mereka bisa saja mengatakan bahwasannya Yesus itu gay dan lain sebagainya. Itu kebebasan cara mereka berpikir. Naudzubillah. Iya, mau sampai tingkat ini kebodohan dan kejahilan yang kemudian diberikan kemerdekaan manusia dalam segala berpikir. Maka kita katakan ucapan mereka ucapan yang keji, ucapan yang kufur. Iya, Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang mulia, Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi itu yang mereka jadikan Tuhan, sisi lain itu yang mereka ucapkan kepada Tuhan mereka. Iya. Dan ketika Islam sudah tidak lagi memegang rambu-rambunya para hadirin, maka kita khawatirkan orang akan berbicara seenaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan berbicara seenaknya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah sebuah hal yang akan memberikan malapetaka untuk kita. Maka kita punya rambu-rambu. Iya, ketika Anda sudah berbicara tentang Nabi kami, berbicara tentang Rabb kami, berbicara tentang prinsip-prinsip agama kami nggak bisa berdamai dengan kalian. Iya, harus ada hukuman yang harus diberikan. Harus ada efek jera yang harus ditegakkan. Kan ini agama. Tapi kalau Anda mau berbicara tentang pribadi seseorang, itu urusan Anda. Jangan sampai pembicaraan orang kepada pribadi kita lebih semangat untuk kita membantahnya daripada orang yang berbicara tentang prinsip-prinsip agama Nabi kita, prinsip-prinsip dalam agama, apakah itu tentang kemuliaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau prinsip-prinsip dalam agama. Taib. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihina justru beliau mendoakan kebaikan kepada Allahumma hadini, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fa kharajtu mustabshiran bi da'watin Nabiillah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian aku keluar dari rumahnya Nabi dalam keadaan aku sangat bahagia dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ila bab. Ketika aku kembali dan aku kemudian sampai di depan pintu, kemudian tiba-tiba aku mendengar suara air dari dalam kamar, dari dalam rumahku. Kemudian ibuku berkata, "Makanak ya Abu Hurairah." Tempatmu wahai Abu Hurairah. Taib. Kemudian setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu dengan ibunya membuka pintu, dan kemudian ibunya berkata, "Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wahai Abu Hurairah, aku mempersaksikan bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu wa ana abki minal farh. Kemudian aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendatanginya dalam keadaan aku menangis karena bahagia. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, abshir, qad istajaba Allahu da'watak wa hada umma Abi Hurairah." Ya Allah, ya Rasulullah, kabar gembira di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahi doa hamba-Mu dan telah memberikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Fahamidallahu wa athna alaihi wa qala khaira. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan kebaikan-kebaikan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada ibunya Abu Hurairah. Qultu ya Rasulullah, ud'u Allah ayuhabbibani ana wa ummi ila ibadati ibadihil mu'minin. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Atau tanamkanlah kecintaan pada diriku dan ibuku kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan juga tanamkanlah kecintaan mereka kepada saya. Subhanallah. Apa yang diminta oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan tidak ada manusia hari ini kecuali mereka mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Senang dengan Abu Hurairah karena tidak ada hadis yang datang kecuali itu datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada jamaah semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakallah Ustaz. Sahabat Syiar Tauhid Aceh, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab singkat kita bersama Ustaz. Bagi sahabat yang memiliki pertanyaan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp di nomor kami 0852 1414 2314. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz.
ada dari Abdullah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga sehat selalu dan dalam penjagaan Allah dan kaum muslimin seluruhnya. Afwan izin bertanya Ustaz, mengapa hidayah itu dapat dicabut dari seorang hamba, bahkan ada yang sampai murtad dari Islam? Dan adakah kiat agar bisa tetap berada di dalam petunjuk hidayah Allah Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib, yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah membolak-balik hati seorang hamba. Sebagaimana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkan aku di atas agamamu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kau takut kepada kami dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau datang dengannya? Kemudian kata Nabi, iya, saya takut bahwasannya hati manusia di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui siapa yang pantas berada dalam keislaman dan siapa yang tidak pantas berada dalam keislaman. Iya, itu semua adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tetapi kita selalu berusaha agar hidayah itu tetap kita pegang sampai kita bertemu dengannya. Maka tentunya ada sebab-sebab yang membuat seseorang itu lari dari hidayah. Ada sebab-sebab yang seseorang itu ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan pertama, dosa yang dilakukan oleh seseorang dari dosa kecil kemudian beranjak kepada dosa besar. Kemudian dari dosa besar dia terus membuat dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Kemudian ketika dia berbuat dari dosa-dosa yang lebih banyak lagi, hatinya sudah semakin gelap. Ketika hatinya sudah semakin gelap, ya kemudian dia akan lebih mudah lagi condong kepada kekufuran. Iya, begitu juga dengan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik, apalagi pergaulan dengan orang-orang non-muslim yang dia terus-menerus dengan mereka, atau orang-orang yang memiliki syubhat yang ada di kepalanya dengan pemikiran-pemikiran bahwasannya ya agama itu semua sama, ya tidak ada kebenaran yang absolut, ya Quran juga bisa salah dan lain sebagainya. Dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini kita khawatirkan Allah akan satukan hatinya, ya, dan ini akan menjadi sebab dia bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kejahilan, ya tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan semangat untuk menuntut ilmu, sehingga syubhat-syubhat terbaca, syubhat-syubhat terdengar, ya, dan juga pemikiran-pemikiran batil yang tersebar di mana-mana. Akhirnya dia tidak punya pegangan, dia tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akhirnya karena kejahilan dan kebodohan ini, ya saya bermimpi dalam mimpi saya, atau pas saya pergi umroh, saya lihat ada gambar Yesus, patung ada seperti Yesus di atas Ka'bah dan sebagainya, kekonyolan dan kebodohan yang karena memang selama ini ketika dia berislam bukan di atas ilmu, berislam hanya di atas keturunan, sehingga datang awang-awang dari apalagi lagi stres, lagi punya masalah, ya, sehingga nampaklah ini dan itu di kepalanya, akhirnya dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Ya, maka tentunya caranya kebalikan dari itu, kita banyak berdoa sama Allah, mencari teman-teman yang baik, ya, menuntut ilmu agama, jangan dekat-dekat dengan orang yang punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, dan seterusnya yang kita khawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati kita dengan hatinya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Kita masuk ke mungkin ini pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Ada dari Abi Humairah, Banda Aceh. Pertanyaannya, Ustadz, apakah benar kebaikan-kebaikan orang yang sebelum dia masuk Islam masih tetap dihitung ketika dia memasuki agama Islam, Ustadz? Nah, ya, siapa saja yang mereka berbuat kebaikan, ya, di masa kekafirannya, dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat petanda keislamannya, maka seluruh kebaikannya itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang kedua, Allah ampunkan dosanya. Jadi ketika dia masuk Islam,
dia bertaubat, maka dengan keislamannya itu menghancurkan semua kejelekan-kejelekannya, dan kemudian ya diberikan pahala apa yang telah diamalkan dulu di masa kekufurannya. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan, barang siapa yang seseorang mereka murtad dari agama kemudian dia mati, merekalah yang dihancurkan amalan-amalan mereka. Tapi kalau seandainya dia murtad, dia masih digantung. Kalau dia mati dalam keadaan murtad, hancur amalannya. Tapi kalau seandainya dia kembali kepada Islam, atau memang dia non muslim dan datang kembali atau dia memeluk Islam, maka kembali semua kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin di penutup kita sore ini ada nasihat singkat yang ingin disampaikan Ustaz. Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu perkara-perkara perlu ada hal yang penting yang perlu kita ketahui ketika kita mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia akan keislaman seseorang. Ya, maka bukanlah berarti kemudian untuk orang itu mendapatkan hidayah, orang itu untuk bisa mencintai sebagaimana Islam yang kita cintai, ya kemudian kita melanggar dan melampaui batas. Ya, kita tetap punya kaidah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Ini yang paling terpenting. Jadi jangan sampai kita mengharapkan keislaman kepada orang lain yang kemudian kita serempet-serempet dengan perkara-perkara yang usul, serempet-serempet dengan perkara-perkara yang telah digariskan dalam agama, ya dengan dalih, dengan niat ingin memberikan hidayah kepada seseorang, ingin supaya dia lebih mengenal Islam, supaya dia lebih mengenal manhaj salaf, ya kemudian kita menabrak itu semuanya, kita khawatir kita akan terjerumus ke dalam kesalahan, terjerumus ke dalam sesuatu penyimpangan yang mana tadinya kita benci dengan perbuatannya tersebut, tapi karena kita bablasan untuk mengharapkan kebaikan kepada seseorang tadi, akhirnya apa? Ya kita terjerumus kepada jalan yang mereka berjalan di atasnya, dan kita akan membenci apa yang kita berjalan tadi sebelumnya. Imran bin Hittan, seorang ulama besar, ya ketika dia menikah dengan seorang wanita kharijiyah dengan dalih dia akan bisa memperbaiki wanita tersebut, subhanallah, akhirnya dia tercocoki dengan pemikiran kharijiyah tadi dan kemudian memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan billah. Jadi tetap hati-hati, ya jangan sampai orang bedakan antara muamalah dengan manhaj. Antara muamalah, muamalah ketika kita cerita muamalah pergaulan, yang terlalu berlebih-lebihan, yang kemudian melegalkan dalam segala bentuk, ini muamalah. Ya ini Imran bin Hittan muamalah, dia bukan mau belajar sama si perempuan ini muamalah, akad muamalah pernikahan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala satukan hatinya, dan contohnya banyak sekali kisah-kisah yang terjadi. Ya, jadi ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya ini hal-hal yang perlu untuk kita khawatirkan, yang perlu kita pertahankan untuk keimanan dan keislaman yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan kita hancurkan dengan semata-mata ingin mengharapkan keislaman kepada orang lain, kemudian dalam keadaan kita tidak mampu untuk melawan syubhat-syubhatnya dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.